kembali Bapak Ibu. Seperti biasa saya akan melakukan recording untuk pengakuan para mahasiswa gitu Pak Tengku buat bagi bahannya website kita. Segala di testimoni pokoknya Ini kalau udah Pak pengaku Haryono. dosa nih Bapak Ibu. Ngaku dosa sebagai mahasiswa nih, ayo ngaku. Oke, Bapak Ibu, gimana? Sudah ini ya, sudah siap dengerin hasilnya ya, Bapak Ibu ya? Senyum, senyum, senyum. Pasrah aja lah pokoknya Bapak Ibu ya, apapun hasilnya pasrah aja lah. Diterima Iya. dengan hati terbuka gitu ya. Mm, Pokoknya terima aja lah apa adanya kan itu ya Bu Anita ya. iya. Wis mau gimana Pak? Susah juga kan. Kita masih Iya. kangen juga sama Bapak Ibu gitu loh. Aduh. Ngulang sih, nggak ngulang 2 minggu sih Pak. 2 minggu doang Iya. sih, cukup lah waktunya. Nggak terlalu Nyatanya lama. sebulan juga ntar ujungnya sih itu. Iya. Biasanya. Masa Bu Anita nggak bosen sama kami, Bu Anita? Bu, kalau kangen saya aja yang ke rumah Ibu deh. Iya, Bu. Masuk periode berikutnya dikit lagi kok Pak, November doang Iya. gitu. Jadi masih Jangan bisa lah. ada kan di Belum DO Pak, Bu, masih lama kok DO-nya ya Pak ya kalau nggak salah 1,5 tahun lagi ya biasanya kalau Bapak Ibu ini ya. Saya nggak Susah. apa-apa sering-sering ke Jakarta, Bu. Main ke Binus. Aduh, jahat nih. Kita jahat. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya atas penyajian yang menarik pada hari ini. Kami juga sama-sama mungkin bahagia ngelihat hasilnya gitu ya. It explains something karena kebetulan saya sendiri punya pengalaman melihat riset, tapi sebetulnya dananya maksudnya itu untuk orientasi dana pendidikan gitu. Dan ternyata relevan gitu sama teman-teman itu di sini di sana. Waktu riset itu juga menunjukkan hanya pulau-pulau yang mayoritasnya ada di profil Bapak Ibu yang punya interest terhadap hal-hal seperti ini gitu. Sebenarnya ini peluang menarik sih kalau misalnya Bapak Ibu jadi konsultan gitu ya, menawarkan kepada para marketer, iya loh, kan dicari ininya apa gitu ya. Ini kan baru simptom yang kelihatan kan, baru simptomnya. Tapi kalau digali lagi, Pak Agus kan udah punya konsultan sebetulnya kan. Mungkin bisa pivot ke situ, Pak. Tapi jangan lupa ada Pak Tengku, ada saya, ada Pak Haryono gitu kan. Mohon restu mungkin malah kita bikin satu tim aja, Bu. Harus tutup kamera dulu nih. Tutup kamera dulu. Tutup kamera. Kalau kita ya Pak Tengku ya, kita orientasi selalu jangka panjang pokoknya sama teman-teman mahasiswa. Nggak pernah hari ini selesai udah gitu Pak Haryono. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu kan karena udah pengalaman dengan MMBL nanti besok bisa menjadi dalam tanda kutip agennya kami gitu kan untuk menyampaikan hal-hal baik kepada yang lain. Kami punya agen baru soalnya di jurusan. Pak Tengku pasti ngakak banget tuh kalau saya ngomong agen. Jadi baik Bapak Ibu, kami bisa sampaikan bahwa Bapak Ibu dinyatakan lulus, kemudian ya dan kami akan istilahnya menampilkan nilainya hanya ketika Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan dan menyelesaikan administrasi dokumen. Jadi ada administrasi dokumen dari tesis Nayan. Untuk kapannya dikirim, mohon izin karena memang ini dikendalikan oleh unit yang berbeda. Jadi saya dan Pak Tengku tidak tahu jadwal yang pastinya kapan dikirim. Hanya tesis Nayan dan Tuhan yang mengetahui mengenai jadwalnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu aja kapan review dari kami dikirim. Kemudian untuk batas waktunya itu kalau bisa sesegera mungkin setelah email itu muncul. Karena bagaimanapun juga kita akan masukkan dalam data gitu ya, tapi bukan di kami lagi-lagi, BINUS akan masukkan data untuk potensi wisuda berikutnya. Wisuda jangan Bapak Ibu tanya kapan dilaksanakan, lagi-lagi bahkan Pak Tengku pun dan Pak Haryono tidak tahu kapan akan dilaksanakan, hanya tergantung dari rektorat, dan apakah itu online atau offline, lagi-lagi kami juga nggak tahu karena tergantung juga kondisi, jadi yang penting lulus aja dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meminta surat keterangan lulus buat Bapak Ibu yang membutuhkan. Mungkin ada sedikit pernyataan mungkin dari Pak Agus, Bu Ihda, Bu Devina, mungkin silakan pengalamannya. Silakan selama 1,5 tahun kerja jauh-jauhan gitu. Tapi timnya solid nih. Ya Pak Tengku ya, Pak Haryono Iya, kelihatan. kelihatan hasilnya.
Iya. Makin Silakan solid Bapak kan Ibu. kelihatan hasilnya ya Bapak. Iya, solid. Silakan Mbak Gia, Mbak Devin. Pengalaman mengerjakan tesis dan jurnal jauh-jauhan, Bu. Ini apa ya? Kemarin tuh kita bertiga sempat hilang ya, guys, dari Bu Dewi Oh, sampai Kan Bu saya Dewi. bilang tadi. Pengakuan dosa dulu ini, pengakuan dosa. Ayo. sambil Ngaku dulu saya dosa. foto ya. Saya kirimin ke Bu beliau Dewi, nih. waktu kita chat, responnya akhirnya muncul lagi. Dan pesannya cuma satu, jangan hilang-hilangan lagi. Pesannya Bu Dewi, iya sih, gitulah. Sulit Bu ngerjain jurnal sama tesis jauh-jauhan gini. Cuma memang kita discuss lewat WA, terus kita Vicon ya guys ya. Kita sempetin Vicon kemarin. Enggak sih, udah sebelum-sebelumnya kita sering Vicon juga. Jadi cuma Vicon aja ya Bapak Ibu ya. Tapi aman ya, buktinya bisa ya, manageable ya. Manageable. Kita selalu pasang Bapak Ibu testimoni Bapak Ibu begini tuh di website. Jadi nanti kalau ada yang nanya gimana sih kuliah di BL, tuh lihat aja nonton tuh gitu. Ini kan yang paling genuine ya Pak Tengku ya Pak Haryono. Iya. Nggak usah kita ngomongin kita akan belajar ini itu tuh dengerin aja tuh kakak kelasnya gitu. Kemarin kita tuh cuma ketemu 2 kali ya guys ya, offline ya. Waktu pertama kali sama ujian ya. Ya, karena tiba-tiba secara mengejutkan kan pandemik datang. Iya benar. Padahal saya tuh kangen ini loh Bu, makan siang bersamanya tuh. Kalau kuliah kan ada session itu. Makan siang gratis ya Bu ya? Ya gak gratis sih, udah masuk. Tapi maksud saya menyenangkan gitu, makanannya enak-enak. Iya, makanannya yang kita cuma nyobain 2 kali berarti ya. Kayaknya yang pertama sama yang Menunya yang milihin Pak Tengku, jangan salah itu. Itu menunya aja yang milihin kita itu loh. sayang sekali Dan bisa nambah-nambah Bu. makannya hanya 2 kali ya Bu, sesi Iya. makan-makannya. Terus ada tulisan kan, ambil ayam hanya 1 potong seorang gitu. Wah, saya malah baru tahu Bu. Kalian lihat kemarin ambil ayam Enggak bercanda. Oke. Alhamdulillah Bu. Iya, gimana Bu Devina? Berarti bisa ke Bali ke tempat Pak Agus Bu. Oh iya benar. Oh gitu. Dengan senang hati. Oh reuni di sana Bu. Oh gitu. LOA 1 Bu, katanya Pak Agus mau buka kelas Bu bulan Oktober Bu. Wah, ini diprospekin apa Agus ini. Pak, nyata reman ya Pak. Program Agus mau Bapak perlu pakai LMS nggak Pak? Kita ada modulnya loh. Beneran, Grade Nusa namanya Pak. Iya seriusan ya Pak Tengku ya. Kali Bapak mau ini loh, mau bikin event, silakan loh saya Pak. dengan senang hati. Jadi, oke, kalau gitu mohon izin kalau dari saya ya Bu ya. Honestly sebenarnya dulu saya tuh karena posisi saya di Bali, saya tuh nggak begitu banyak tahu tentang BINUS. Kemudian minta beberapa referensi teman senior juga para pelaku perencanaan keuangan. Terus mereka langsung bilang BINUS saja. Kemudian saya searching gitu. Yang saya dapetin selama 1,5 tahun hampir 2 tahun ini ya Bu ya. Kemarin saya jujur sama Pak Tengku juga. Saya tuh I'm so happy dengan programnya. Karena apa ya, materinya itu di luar yang saya expect, ternyata very comprehensive dan applicable banget di lapangan. Itu yang saya rasakan. Terus saya juga beruntung di kelas kami itu kompak banget Bu. Mungkin karena sama-sama pekerja ya. Sama-sama secara usia juga udah nggak muda lagi gitu untuk belajar gitu. Jadi satu sama lain itu saling kompak banget di kelas LOA 1 ini. Itu yang kami rasakan sih. Dan saya akan dengan senang hati nanti kalau misalkan bisa berkontribusi lah sedikit buat kampus gitu ya. Boleh. Pak Tengku, Bu Anita. Nanti kita tembak saja Pak Tengku ya. Kebetulan kita ada event. Kalau pokoknya sama saya sama Pak Tengku mah langsung aja dah to the point dah. Nggak pernah lama-lama. Jadi Pak Tengku sama saya tuh kita lagi mau emang ada kegiatan ya Pak Tengku ya untuk ngangkat apa. Nah Bu Devina sama Bu Ida juga monggo gitu ya. Silakan gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu kenal Pak Kris kan memang beliau marketing manager kita gitu ya. Kita suka buat event-event yang
dalam hal ini gitu ya, tidak hanya untuk binusnya, tapi juga branding dari si pembicaranya gitu. Nanti kami coba sounding Ya. ke Pak Kris supaya bisa direalisasikan gitu. Itu yang ada logo Great Nusa itu tuh Pak yang saya bilang, Pak Tengku Oh, fasilitator rutin di Great Nusa. oh, Jadi oke. wajahnya Pak Tengku dari mana-mana. Lu pernah juga ngobrol dengan Pak Agus Heli sih tentang ini ya. Iya. Jadi kita punya program itu namanya alumni coming back to campus atau gimana salah saya kan gitu ya. Jadi gitu sih Pak, memang kita branding alumni kita kan, karena pendidikan ini Bapak Ibu ya produknya beda gitu. Banyak orang bilang servis, tapi kalau saya Ya. servis ya, tapi kalau saya bilangnya enggak. Kenapa? Karena produknya itu studentnya. Bapak Ibu itu mau nggak mau bakal menjadi ambasador kepada kita gitu. Jadi kalau memang ini Bapak Ibu experience-nya bagus gitu kan, bakalan cerita keluar gitu. Walaupun mungkin ya kita nggak melantik resmi kan gitu ya istilahnya. Makanya Ya. program kita itu alhamdulillah udah setengah dari M itu di BL sekarang Bapak Ibu ya. Dan 2 dari 3 tuh kalau saya tanyain kenapa ngambil BL, dia pasti bilang temennya ada bilang gitu. Temennya ngambil, temennya rekomend, itu Pak Gus bilang tuh, ada yang rekomend gitu. Jadi WOM-nya itu lumayan lumayan ibaratkan gitu ya. Nah, jadi kita memang nyariin di experience-nya gitu. Makanya kita coba maksimal mungkin lah gitu sebagaimana bisanya gitu ya kan. Dan kita punya alumni memang udah lumayan lah Bapak Ibu ya. Di Ya. berbagai industri gitu. Cuma kita belum punya manpower aja untuk ngaitkan ini gitu. Nah, saya punya visi itu kalau kita kaitin ya, ini bakalan jadi networking yang bagus banget gitu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya MM gitu. Kali-kali ada teman punya peluang di mana gitu ya kan, ngobrol dan jadi gitu kan gitu ya. Jadi Ya. dan itu maksudnya itu nilai tambah yang kalau saya mikir banyak kampus mungkin nggak gitu mikirin kali ya. Kalau saya ngeliatnya ini ke depannya begitu gitu. Nah, Ya. makanya saya tanyakan kegiatan Pak Agus Heli gitu ya kan yang dulu itu kan gitu ya. Which is very Ya. interesting kan gitu. Nah, buatin training financial planner gitu ya kan di Bali lagi. Saya juga ada beberapa student di Bali gitu ya. Nah, karena juga sih ke Ya. sana ya ibu-ibu ya kan gitu. Pengen jalan-jalan juga. Ini kan Mari gitu Pak. istilahnya. Nah, itu dia. Jadi kita welcome banget sih Pak. Kalau memang nanti kita ngomongin inilah kan secara lebih serius kan gitu ya. Nanti kita Ya. bilangin ke marketingnya gitu. Nah, jadi boleh kita buat ini begituan gitu. Ya. Sebagai bentuk inilah gitu kan. Nah, kalau kita bilangnya alumni going back to campus, tapi sebenarnya lebih kepada profiling alumni juga sih gitu. Jadi angkatan bawah juga tahu alumni siapa gitu ya kan. Nah, kalau Ya. mau kenalan networking atau apa gitu kan feel free aja gitu. Karena kita jadi begitu masuk belum selesai kita udah jadi binusian kan. Nah, jadi binusian itu harusnya ya binusian gitu, nggak saling inilah saling sharing kan gitu ya, saling tukar informasi gitu-gitu. Baik. Okay. Iya, ya Pak Haryono, Bu Anita sama Pak Tengku, misalkan maaf kami para pelaku profesi perencana keuangan kan kebetulan sering event-event gitu. Sebenarnya yang seperti itu boleh nggak sih disosialisasikan ke kampus juga, sharing-sharing gitu tentang acara-acara kami gitu. Bisa Pak, ke Markom Pak. Bisa. Ke Markom nanti saya Kebetulan kasih bulan depan itu kan ini Bu, maaf nih saya jadi sharing sekalian. World Financial Planning Day, jadi Hari Perencanaan Keuangan Dunia. Nah, tahun ini tuh kebetulan di Indonesia saya terpilih sebagai chairman-nya untuk bikin webinar beruntut gitu loh. Jadi ada pre-event itu 3, 4, 5, itu akan banyak webinar-webinar edukasi perencanaan keuangan. Dan kita berikan secara free untuk umum, ada yang untuk praktisi gitu. Kalau misalkan memungkinkan, apakah boleh kami sosialisasikan juga? Boleh ke Pak, kampus. hubungannya ke Markom ya Pak Tengku ya, Ya. ada namanya siapa Pak, namanya lupa sih. Erin. Nanti saya forward nomornya, terus saya bridging juga ya Pak. Maksudnya kita kayak gitu-gitu sih boleh banget Pak, sangat terbuka ya Pak Tengku, Pak Haryono di Kemanggisan. Tapi kalau mau misalnya secara informal juga nggak, maksudnya di luar itu juga, maksudnya kan kita juga punya ini ya Pak Agus Heli ya, macam saya punya
ratusan WA grup student. Oh iya, betul. Betul. Saya ya jadi ketika kita mulai ini ya kan gara-gara publikasi nih Pak, kan itu ya. Betul. Nah, jadi saya mulai buat ya grup student gitu ya. Nah, setelah batch kan kita udah masuk batch 28 ya. Saya udah punya batch 27 punya WA group ya. Saya punya batch dari 12. Nah, jadi saya maksudnya gini, saya jadi nyadar ya bahwa saya punya gitu ya WA group future leaders dari perusahaan-perusahaan di Indonesia loh sekarang. Yang ngambil MM itu di BINUS gitu. Nah, itu kalau saya ngeliatnya ini blessing ya gitu. Gara-gara bisnis metodologi gitu. jadi bisnis metodologi itu saya punya. Nah, ya dalam 10 tahun ke depan gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang berkarir akan jadi someone kan gitu ya. Akan jadi yang udah jadi direktur bakal jadi CEO gitu ya. Nah, Pak Agus Heli pun dengan bisnisnya juga bahkan jadi ini gede lagi, jauh lebih gede dari sekarang gitu ya. Nah, saya ngeliat ini sesuatu yang ini gitu, blessing sebenarnya. Gara-gara mata kuliah kita pusing gitu ya. Jadi makanya saya sering kalau nanti ada student membuat aktivitas itu ya, saya bilang apa susahnya Pak ini gituan kan gitu ya, cuma tinggal forward kan gitu. Cuma kalau sekalian forward kan di WA kan jadi 5 ya maksimal ya. Iya, betul. Nggak boleh lebih banyak gitu kan. Nah, itu juga saya sering buatin gitu sih Pak. Karena apa namanya ya, sharing-sharing lah gitu ya kan, sharing informasi kegiatan, ngupdate. Nah, saya sebenarnya punya dari yang batch 1 sih sebenarnya. Angkatan pertama itu saya punya, mereka sengaja buatin WA grupnya, tapi waktu itu belum ada metodologinya sih. Nah, jadi boleh-boleh aja Pak kalau misalnya ini kan gitu ya. Untuk ibu-ibu juga gitu ya, ini bukan untuk Pak ini Gus Heli aja ya, ibu-ibu ya. Lu siapa aja lah gitu. Kita oke aja sama-sama. Nah, gitu sih Pak. Tapi nanti boleh nanti kita ini aja jembatin dengan Bu Erin ya. Karena kita punya KPI juga tuh kegiatan alumni gitu ya masalah saya. Benar ya Bu Anita ya? Iya Pak. Di BINUS ini kita didata selalu Pak Agus. Ya Pak Haryono ya. Di BINUS nggak ada yang sia-sia. Jadi kita sih semangat aja selalu Pak. Maksudnya ya nggak bermaksud apa-apa sih, tapi ya memang begitu apa adanya gitu. Jadi pas ada Bapak bilang gini, wah ini kalau misalnya kita bisa kolaborasi, makanya saya bilang Markom ya Pak Tengku, karena di kita itu rutin sih Pak. Ya mungkin kan jalurnya seperti ini ya, informal dulu gitu. Oke. Baik. Saya stop dulu.